Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Randy Yuda, Muhammad Rian Maulana, dan Syawalia. Kali ini kami akan menyampaikan berbagai regulasi di bidang TI dan SI. Kasus kejahatan di dunia maya sudah cukup banyak, khususnya di Indonesia. Namun, apakah kalian tahu jika ada regulasi TI SI yang mengatur kegiatan kalian selama di dunia maya? Regulasi TISI merupakan seperangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan kegiatan masyarakat selama berselancar di dunia maya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan 3 regulasi TISI yang ada di dunia maya, yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 19 tahun 2016, Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI, dan Peraturan Pemerintah terkait e-commerce nomor 80 tahun 2019. UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, kasus pelanggaran UU ITE terus-menerus meningkat. Tercatat, pada tahun 2017, jumlah kasus pelanggaran sebanyak 140 kasus. Tahun 2018 sebanyak 292 kasus dan meningkat drastis pada tahun 2019 sebanyak 3.100 kasus. Dari banyaknya kasus tersebut, berikut merupakan pasal-pasal yang sering didengar oleh masyarakat. Pasal 45 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling lama 750 miliar rupiah. Dan selanjutnya pasal 45 ayat 4 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hak kekayaan intelektual atau HAKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia dalam menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Bekraf, Ari Juliano Gema, mengatakan Indonesia masuk 10 besar negara dengan angka pembajakan tertinggi. Padahal, produk bajakan merugikan baik penciptanya, pemerintah, dan konsumen. Pada bidang piranti lunak atau software, negara rugi 12 triliun berdasarkan data masyarakat Indonesia anti pembajakan. Pidana kasus pembajakan dijerat oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 113 ayat 4 berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Peraturan Pemerintah tentang e-commerce atau PP e-commerce. PP e-commerce merupakan peraturan pemerintah yang mengatur perihal aktivitas usaha perdagangan elektronik, perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha, hingga pajak e-commerce. Pasal 39 ayat 1 berisi tentang penawaran secara elektronik minimal harus mencantumkan yang pertama, spesifikasi barang atau jasa. Yang kedua, harga barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, persyaratan dalam kesepakatan. Yang keempat, mekanisme dan sistem pembayaran serta tenggang waktu pembayaran. Yang kelima, mekanisme dan sistem pengiriman barang atau jasa. Yang keenam, risiko dan kondisi yang tidak diharapkan. Dan yang terakhir, pembatasan pertanggungjawaban apabila terjadi risiko yang tidak diharapkan. Pasal 64 ayat 1 berbunyi, jika pelaku usaha ingin mengantarkan barang atau jasa menggunakan kurir, harus memastikan 1. Keamanan barang atau jasa. 2.
kelayakan kondisi barang atau jasa. 3. Kerahasiaan barang atau jasa. 4. Kesesuaian barang atau jasa yang dikirim. Dan 5. Ketepatan waktu pengiriman barang atau jasa sesuai kesepakatan transaksi perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik. Bagaimana sih dalam menggunakan media elektronik agar terhindar dari pelanggaran yang telah ditetapkan? Hindari penyebaran sara, pornografi, kekerasan, dan informasi palsu, serta penghinaan melalui media sosial. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang berisi instruksi melawan hukum. Tidak melakukan penjiplakan, pembajakan, dan pengakuan atas suatu produk orang lain. Pelaku usaha e-commerce agar memperhatikan serta melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan tentang regulasi apa saja sih yang mengatur kegiatan kalian selama berselancar di dunia maya? Maka dari itu, kalian harus lebih berhati-hati dalam menggunakan dan mengakses media elektronik ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.